Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi kelas di YouTube kali ini. Sesuai dengan judulnya, kita akan membahas tentang lingkaran Moore. Jadi video ini adalah video highly requested karena banyak yang minta untuk dijelaskan lagi bagaimana cara kita menggambar lingkaran Moore. Bagaimana cara kita menggambar lingkaran Moore yang praktis, simple, dan tentunya dengan mudah. Kita nggak perlu lagi kertas ataupun jangka penghapus. Kita bisa menggambar lingkaran Moore dengan sangat mudah di Excel. Nah, bagaimana caranya? Kalian tonton terus video ini dari awal sampai akhir, jangan ada yang di skip, oke? Jadi sebelum kita masuk ke penggambaran lingkaran Moore di Excel, ini saya kasih intro dulu ya. Jadi ini adalah elemen tanah kita, di mana pada elemen tanah tersebut itu bekerja tegangan normal di sumbu X yang kita sebut sebagai sigma X. Kemudian tegangan normal yang bekerja pada sumbu Y yang kita sebut sebagai sigma Y, dan tegangan geser tau XY. Nah, kita juga sudah mengetahui kita bisa menghitung principal stress atau tegangan utama dan tegangan minornya, sigma 1 dan sigma 3 dengan menggunakan persamaan ini, jika kita menghitungnya menggunakan cara analitis atau perhitungan. Selain itu juga, sebenarnya kita bisa menghitung berapa tegangan normal yang terjadi pada setiap potongan di elemen tanah tersebut. Oke, let's say kita mau menghitung berapa tegangan normal yang terjadi pada potongan tanah yang memiliki sudut theta terhadap garis horizontal X. Kita bisa menghitung dengan menggunakan persamaan ini. Kita tinggal masukkan sigma X dan sigma Y, kemudian berapa tetanya. Selesai, kita bisa mendapatkan tegangan normal dan tegangan geser yang terjadi. Nah, cara ini adalah cara menggunakan perhitungan atau analitis. Kita sebenarnya bisa juga mendapatkan ini semua dengan sangat mudah menggunakan cara grafis atau lingkaran Moore. Nah, bagaimana caranya kita menggambar lingkaran Moore? Sebelumnya, kalian perlu pahami dulu bahwasannya ada aturan-aturan yang harus kita ikuti dalam menggambarkan lingkaran Moore. Yang pertama yaitu aturan terkait dengan tegangan normal. Tegangan normal ini kita beri tanda positif jika tegangan tersebut adalah tekan atau compression. Jadi tandanya akan positif untuk tegangan normal kita jika arahnya adalah tekan. Clear ya masalah ini? Nah, yang kemarin juga banyak yang tanya tentang tegangan gesernya. Jadi maksudnya apa ini counterclockwise itu, atau yang berlawanan dengan arah jarum jam. Jadi begini, tegangan normal yang dia berlawanan dengan arah jarum jam, maka dia adalah tandanya positif. Jadi maksudnya adalah begini. Harus kalian ingat-ingat jika di sini ada tau XY sama dengan plus, maka yang kita lihat adalah elemen tanah sisi bagian kanan. Jika dia arahnya ke atas, maka dia akan berlawanan dengan arah jarum jam. Karena arah jarum jam itu kan ke sini ya, dari 0, 1, 2, 3, begitu seterusnya. Nah, arah tegangan geser pada elemen tanah yang sisi bagian kanan, oke, hanya sisi bagian kanan, ini jika arahnya ke atas, maka tegangan tersebut nilainya adalah positif. Kalau ini ke atas, tentu saja yang sini akan berlawanan. Begitu. Karena mereka adalah couple, jadi akan saling menghilangkan. Kemudian, jika kita diberikan tau XY sama dengan negatif, ada angkanya ya. Artinya, tegangan geser yang terjadi pada elemen tanah sisi kanan, ini dia adalah arahnya ke bawah. Jadi jelas ya, kalau nanti pada perhitungan di Excel, saya memberikan nilai tau XY positif, berarti yang ini arahnya pasti ke sana, yang atas ini arahnya pasti ke sini, begitu juga untuk yang sisi sebelah sini. Gitu.
Oke, jadi saya kira itu udah clear. Sekarang bagaimana cara kita menggambarkannya di Excel? Oke, kita next atau lanjut ke Excel. Oke, kita mulai dengan elemen tanah kita. Jadi di sini elemen tanah kita dikenai tegangan sigma X dan sigma Y, di mana keduanya sama-sama tekan, jadi nilainya sama-sama positif. Dan untuk tau XY, ini nilainya adalah negatif. Kemudian kita plot kombinasi tegangan tersebut, di mana sumbu X-nya itu adalah sigma, dan sumbu Y-nya itu adalah tau. Kita bisa plot, jadi kita punya titik ini sigma Y, tau XY. Ini, kemudian sigma X, minus tau XY. Untuk kombinasi yang ini. Oke, anggaplah kita belum punya lingkaran Moore ini. Jadi, sebelum kita mendapatkan lingkaran Moore tersebut, ada beberapa hal yang harus kita hitung. Yang pertama adalah kita bisa menghitung jari-jari. Jadi, untuk bisa menghitung jari-jari, kita bisa gunakan persamaan ini. Sebenarnya, ini adalah persamaan Pythagoras. Kenapa? Karena coba kalian perhatikan di sini kita punya segitiga dengan tingginya ini yang berwarna biru. Tingginya ini itu adalah tau XY. Kemudian untuk yang sisi horizontalnya ini adalah setengah dari sigma X dikurangi dengan sigma Y. Karena kalau nggak pakai setengah berarti nanti panjangnya adalah dari sini ke sana. Gitu. Yang kita cari adalah sisi miringnya, yaitu jari-jarinya. Gitu. Nah, selanjutnya kita sudah punya jari-jari, kita bisa hitung sigma average. Jadi ini adalah sigma rata-rata antara sigma X dan sigma Y. Hubungannya apa? Sigma rata-rata dengan lingkaran Moore kita nanti. Sigma rata-rata ini adalah pusat lingkarannya. Jadi, lingkaran kita akan berpusat pada sigma average, tau, yang mana sama dengan 0. Begitu. Selanjutnya, kita bisa menentukan sigma 1, yaitu sigma average, ditambah dengan jari-jari. Jika sigma average adalah ini, maka sigma 1 ini adalah sigma average ditambah dengan jari-jari. Kemudian untuk yang sigma 3 sama dengan sigma average dikurangi dengan jari-jari. Begitu. Nah, sekarang bagaimana kita menggambarkan lingkaran Moore ini? Kita kembali, oke, kita lanjut ke ini. Jadi di sini ini adalah inputan kita terkait dengan kombinasi tegangan yang mau kita gambarkan di lingkaran Moore. Kita punya sigma X sama dengan 4, sigma Y 3, dan tau XY sama dengan 2. Nah, di sini ini adalah ini adalah tau XY. Tau XY ini dia pasti berbeda tanda jika kombinasinya dengan sigma Y. Jadi untuk tau YX dia pasti minus tau XY. Karena kalau kalian lihat dari sini, ini tandanya dia pasti selalu berkebalikan. Kalau yang di X negatif, yang di Y dia akan positif. Gitu. Jadi tinggal ditambahkan minus. Oke, itu adalah inputan kita. Nah, perhitungannya kita bisa hitung mulai dari sigma average, yaitu sigma X ditambah dengan sigma Y dibagi 2. Kemudian untuk R, jari-jarinya kita bisa hitung dengan persamaan ini. Begitu juga dengan sigma max dan sigma minimum. Nah, bagaimana dengan tau max? Tau max itu adalah tegangan geser pada puncak lingkarannya. Tentu saja ini sama dengan jari-jari lingkaran. Jadi ini sama dengan R. Oke. Nah, untuk perhitungan lingkaran Moore-nya, di sini
kita ada kolom sigma, ada kolom tau lebih dari 0 dan tau kurang dari 0. Untuk sigma ini nanti fungsinya adalah kita mau menggambarkan lingkaran, yaitu antara sigma minimum hingga sigma maksimum. Nah, bagaimana persamaan dari lingkaran tersebut? Sebenarnya kita sudah pernah belajar bahwasanya persamaan lingkaran itu adalah x min a kuadrat ditambah dengan y min b kuadrat sama dengan r kuadrat. Jadi x dan y ini adalah nilai x dan y yang mau kita tuju, sedangkan a dan b itu adalah pusat lingkarannya. Kalau a berarti dia pusat lingkaran untuk x-nya, kalau b berarti pusat lingkaran untuk y-nya. Dan ini adalah jari-jarinya. Ketika kita sudah mendapatkan nilai x-nya itu pasti nanti kita akan menggambar mulai dari sigma minimum dan sigma hingga sigma maksimum. Yang mau kita cari adalah y-nya. Berapa taunya untuk tegangan untuk sigma antara sigma minimum hingga sigma maksimum. Jadi anggaplah ini belum ada ya. Anggaplah ini belum ada. Oke, nggak perlu dihapus. Kalian anggap yang lingkaran warna orange itu belum ada. Jadi di sini persamaannya itu mulai dari sigma. Sigma yang pertama jelas kita mulai dari sigma minimum. Selanjutnya sigma ini kita tambahkan 0,01 dikali dengan selisih antara sigma maksimum dan sigma minimum. Jadi di sini kita akan mendapatkan 100 data karena ini 0,01 atau 1% dari selisih antara maksimum dan minimum. Itu jadi kalau kita lihat data kita mulai dari baris ketiga hingga baris ke 103. Semakin banyak data yang kalian dapat, nanti hasilnya akan semakin smooth. Tapi 100 data aja saya kira udah cukup. Nah, untuk yang tau, ini persamaannya adalah tau ini sebenarnya persamaan ini, tetapi hanya dibalik saja. Jadi yang mau kita cari itu adalah y, sehingga y akan sama dengan akar r kuadrat dikurangi dengan ini dipindah ke ruas kanan, sehingga dikurangi dengan x min a kuadrat. Gitu. Karena b ini dia pasti sama dengan 0. Karena pusat dari lingkaran Moore kita untuk y-nya dia sama dengan 0. Itu jadi yang mau kita cari itu y-nya. Sehingga kita tinggal adjust saja persamaan ini. Dan kenapa di sini ada if dan is error? Karena kita memakai fungsi square root atau akar. Jadi dia akan otomatis sama dengan 0 jika nilai di dalam akarnya itu negatif. Gitu. Oke, ini untuk tau lebih dari 0. Nah, sebaliknya untuk tau kurang dari 0, kita tinggal tambahkan saja dengan tanda negatif. Jadi disama dengankan dengan tau sebelahnya dan dinegatifkan. Lalu, kita tinggal select data dan kita plot. Jadi untuk x-nya atau kita coba buat ulang ya. Jadi kita pilih ini, kemudian x-nya, x-nya adalah sigma, kemudian y-nya adalah tau lebih dari 0. Oke, kita tambahkan lagi. Sekarang untuk tau kurang dari 0.
Oke. Inilah lingkaran Moore kita. Nah, hati-hati. Skala antara sumbu X dan sumbu Y itu dia harus sama. Jadi let's say untuk sumbu X-nya di 1 itu adalah sepanjang ini, maka yang di sumbu Y1 dia harus sepanjang itu juga. Jadi seharusnya dari sini ke sana itu bentuknya adalah persegi, bukan persegi panjang. Kalau seperti ini tadi kan bentuknya persegi panjang ya. Ini kita adjust. Oke. Nah, bagaimana ini biar warnanya sama? Tinggal kita ganti saja. Ini disesuaikan dengan warna yang sama, yaitu warna biru. Oke. That's all. Nanti tinggal ditambahkan bahwasanya yang sumbu X itu adalah sigma, yang sumbu Y adalah tau. Dan juga kita bisa mengupload kombinasi tegangan ini pada lingkaran Moore kita. Bagaimana caranya? Tinggal kita select data, kemudian kita tambahkan X-nya, kita ambil ini, dan Y-nya kita ambil ini. Jadi ini adalah titik 4,2 atau untuk kombinasi sigma X dan tau XY. Kemudian yang titik yang bawah ini adalah untuk kombinasi tegangan sigma Y dan tau XY yang bertanda negatif. Gitu. Oke, jadi semoga ini bisa membantu kalian ya dalam menggambar lingkaran Moore biar nggak ribet-ribet lagi. Pakai jangka, pakai ini, pakai itu, ternyata kita bisa menggambar di Excel dengan sangat mudah. Oke, jadi itu aja untuk video kali ini. Kalian kalau misalkan ada video lain yang perlu dibuat, kalian tinggal komen di bawah video apa yang perlu untuk dibuat. Dan kalau kalian ada masalah tentang lingkaran Moore atau udah nyoba dan berhasil, kalian juga bisa komen di bawah. Oke, jadi sampai sini dulu. Jangan lupa terus belajar dan bagikan.